Ya, assalamualaikum Pisces. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Pisces ini tentang hubungan ya, khusus tentang hubungan yaitu kehidupan cinta atau love life kalian di tahun 2022. Dan nanti saya readingkan dari Januari sampai Desember gitu ya. Itu dan sebelumnya nanti akan saya readingkan secara keseluruhan dari energi kalian gitu. Dan ini general reading ya untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading ke saya tentang permasalahan kalian yang bisa nanti kita readingkan secara detail ya. Kalau di YouTube kan otomatis general dan banyak energi yang ketarik di sini gitu ya, di zodiak Piscesnya gitu ya, itu. Oke, ya langsung kita readingkan aja di sini energinya Pisces untuk kehidupan cinta atau love life kalian di tahun 2022 secara keseluruhan dulu ini saya tariknya untuk Pisces yang saya tarik energinya di sini, atau mungkin bisa juga energinya dia ketarik di sini juga, yang pasti di sini antara Pisces dengan si dianya lah ya itu. Oke. Kartu yang muncul pertama di sini ada finance and career. Otomatis untuk Pisces ini saat ini lagi fokus ke keuangan dan karirnya Pisces di sini ya, atau mungkin di pendidikannya, karena kalau proses kehidupan asmara itu kan setiap orang berbeda-beda dari prosesnya ya. Ada yang masih sekolah, kuliah, atau mungkin yang sudah bekerja, atau istilahnya yang pasti tentang keuangannya juga di energi kalian saat ini gitu ya. Itu fokusnya di situ. Jadi untuk kalian di energi tahun 2022 ini kalian lagi fokus ke keuangan dan karir kalian gitu ya. Itu, dan di sini ada reconciliation. Oke. Ini ada yang kembali ke dalam hubungannya, entah Piscesnya atau si dianya begitu. Ini ada yang kembali ke dalam hubungan setelah atau di saat si Pisces ini lagi dalam proses untuk fokus ke keuangan karirnya atau pendidikannya gitu ya. Itu, atau bisa juga di sini ditarik bahwa Piscesnya ini kembali ke dia atau dianya kembali ke Pisces ini menyangkut tentang permasalahan di karir atau keuangan yang istilahnya belum terselesaikan gitu ya. Itu mungkin di sini Pisces dengan si dianya ini ada hubungan asmara, tetapi juga ada hubungan tentang karir keuangan di sini. Di hubungan ya, di hubungan itu menyangkut tentang karir keuangan juga gitu. Jadi di sini si Piscesnya atau si dianya ini kembali ke dalam hubungan karena adanya hubungan dengan keuangan dan karir begitu ya. Semoga kalian paham di sini ya tentang hubungan tersebut gitu. Itu, dan di sini dengan adanya hubungan yang kembali membaik, otomatis dengan reconciliation itu kan kembali ke dalam hubungan untuk menyelesaikan tentang keuangan karir di hubungan kalian gitu ya. Itu dan di sini kembali ke dalam hubungan ini memberikan energi it's safe for you to love ya, memberikan energi rasa aman, nyaman gitu di dalam hubungan kembali gitu. Bisa juga seperti itu, atau mungkin kalian di sini kembali ke dalam hubungan ini ada dua alternatif ya, ada dua rencana mungkin ya. Ini kembali ke dalam hubungan ini hanya menyelesaikan tentang keuangan karir kalian, atau mungkin kalian ngerasa nyaman di sini di hubungan gitu. Jadi kalian kembalinya karena itu gitu ya. Itu, dan di sini atau mungkin si dianya ya, ini bisa vice versa ya. Itu, dan di sini kalian ada new love ya, memperbaiki hubungan ini hubungan kembali
entah ini Pisces atau Zodiaknya kembali ke dalam hubungan dan otomatis memperbaikinya ya dengan new love di sini, memperbaiki atau memperbaharui hubungan dengan energi seperti itu ya. Itu kembali ke dalam hubungan atau memperbaiki hubungan lebih baik ke depannya, karena energinya saya lihat dari kesemuanya ini ke depannya membaik gitu. Itu ya. Dan dengan new love di sini ini ada orang baru datang ke kalian, atau mungkin ini kembali ke dalam hubungan ini dengan orang lama ya, dengan orang lama yang ingin memperbaiki hubungan, atau kalian dengan orang baru, tergantung energi kalian di sini ya. Yang pasti di sini ada orang baru masuk ke kehidupan si Piscesnya ya, itu. Dan di sini dengan orang baru di sini atau orang lama di sini kalian memberikan energi ke depannya lebih baik gitu. Ya. Itu, dan di sini ada very soon. Untuk si Piscesnya ini adalah saatnya, atau di tahun 2022 ini saatnya untuk adanya komitmen wedding, komitmen pernikahan di sini ya. Itu komitmen yang kalau misalkan kalian belum nyampe ke pernikahan secara real di tahun 2022 ini, kalau misalkan kalian lagi berproses di pendidikan ya, otomatis kan pernikahan belum nyampe ke situ kan gitu. Jadi di sini di hubungan kalian ini ada komitmen yang benar-benar serius yang kalian bicarakan tentang pernikahan di sini gitu ya. Itu, dan di tahun 2022 ini adalah saatnya untuk kalian menikah secara real atau kalian memberikan komitmen di keseriusan dalam hubungan gitu ya. Itu, dan di sini ada heart-to-heart conversation, otomatis kalian membicarakan tentang wedding ini, membicarakan tentang pernikahan di sini atau komitmen di sini secara dari hati ke hati kalian masing-masing, atau istilahnya secara jujur terbuka ya, tentang komitmen di sini gitu ya. Itu. Jadi kalian membicarakannya dengan jujur, apakah di tahun ini benar-benar kalian serius dalam pernikahan atau enggak gitu ya. Kalau misalkan kalian masih dalam proses pendekatan atau penjajakan gitu ya, itu. Atau kalau kalian yang istilahnya yang serius untuk menikah ya, ini di tahun 2022 ada pernikahan real di kalian gitu ya, pernikahan nyata gitu ya. Itu, dan kalian membicarakannya dengan kejujuran, dengan terbuka satu sama lain gitu. Itu, dan di sini ada chemistry, karena dengan perkembangan di energi ini karena chemistry-nya kalian sangat kuat ya. Ikatan batin kalian ini benar-benar masih sangat kuat. Pisces merasakan apa yang dia rasakan dan dia merasakan apa yang Pisces rasakan, biasanya seperti itu ya, chemistry itu hubungan batin sangat kuat di antara kedua belah pihak gitu. Itu sih. Jadi di sini entah si Pisces atau si dianya yang kembali ke dalam hubungan ini karena chemistry-nya juga masih kuat. Kalian di hubungan juga saling jujur, terbuka satu sama lain gitu ya. Itu makanya ini perkembangan di tahun 2022 ini ada komitmen yang serius, yaitu pernikahan, atau ya komitmen yang menuju ke pernikahan gitu ya. Itu. Jadi istilahnya di sini ada perkembangan membaik untuk di tahun 2022. Kalau di pernikahan di sini ini sesuaikan aja untuk energi kalian ya. Entah kalian ini dengan orang lama yang kembali ke dalam hubungan, memperbaiki hubungan, kemudian ada pernikahan, atau mungkin dengan orang baru yang datang ke Piscesnya memberikan energi pernikahan gitu ya. Itu, atau ini permasalahan di rumah tangga kalian ya. Itu di rumah tangga kalian yang entah dengan suami atau istri gitu ya. Untuk si Piscesnya di sini, yang pasti di sini energinya sesuaikan aja dengan kalian ya, karena di proses kehidupan kan setiap satu orang dengan orang yang lain berbeda gitu ya. Itu, dan di sini
perkembangannya di hubungan kalian ini karena apa ya, karena di energinya si Pisces atau si dianya ini chemistry-nya masih sangat kuat. Jadi ada permasalahan di masa lalu pun bisa diperbaiki di sini, dan kalian bisa lebih baik untuk energi kedepannya di tahun 2022 di sini. Dan di sini ada trust, ada kepercayaan di sini atau keyakinan di hubungan ini kembali membaik tersebut ya, atau mungkin ada pernikahan ini untuk si Piscesnya ada keyakinan di sini atau si dianya ya. Chemistry itu yang pasti kedua belah pihak merasakan ya. Karena kalau di sini saya reading kan nggak cuman Piscesnya, zodiak Pisces yang melihat readingan ini, tapi zodiak yang lain juga melihat readingan ini kalau mereka yang mempunyai hubungan dengan Pisces kan gitu. Jadi istilahnya mungkin ini energi kalian yang selain zodiak Pisces saya tarik di sini, atau mungkin Piscesnya sendiri kalau itu resonate gitu ya. Kalau nggak resonate berarti ini readingan bukan untuk kalian semua gitu kan ya. Itu ya, di sini ada trust tadi, ada keyakinan ya. Kalian yakin di hubungan ini dan percaya dengan si dianya, atau si dianya percaya dengan Pisces. Ini ada keyakinan dan kepercayaan dalam hubungannya itu. Dan di sini ada calling a new soulmate. Ini harapan kalian atau doa-doa kalian yang selama ini kalian panjatkan dan dikabulkan sama Tuhan ya, itu dengan calling a new soulmate di situ ya. Dan kalian yakin dengan doa-doa tersebut karena hanya Tuhan yang bisa mengabulkan doa gitu ya, itu. Dan kalian memohonnya kepada Tuhan gitu, dan benar-benar ada keyakinan di energi kalian bahwa Tuhan akan mengabulkan semua doa kalian, dan ternyata doa kalian terkabul ya dengan energi yang seperti itu gitu. Dan di sini ada true love ya, ini Pisces dan si dianya ini sama-sama hubungannya true love ya itu. Jadi memang cinta sejati di sini yang ada, atau ketulusan cinta yang ada di energi ini untuk Pisces dengan si dianya gitu. Karena chemistry juga kedua belah pihak dan true love ini juga kedua belah pihak. Jadi kalau saya lihatnya di antara kalian kedua-duanya ini benar-benar mencintai dengan tulus gitu ya. Itu meskipun di true love ini energi yang beriringan di situ tuh ada pengorbanan, rasa sakit, dan permasalahan. Jadi untuk si Piscesnya ini mengalami itu di hubungan gitu ya, dan dianya pun juga mengalami itu dalam hubungan. Makanya di sini meskipun banyak pengorbanan, rasa sakit, dan permasalahan, ini tetap energinya diberikan ke sini dengan tulus gitu ya, dengan ketulusan cinta yang diberikan begitu ya. Istilahnya apa ya, cintanya ini benar-benar di sini tulus yang diberikan antara si Pisces dengan dia gitu. Itu di apa, meskipun banyak energi yang ada di belakang yang mungkin kayak istilahnya bersimpangan dengan ketulusan cinta gitu ya itu. Dan di sini ada keep an open mind. Oke. Di sini untuk si Piscesnya sudah lebih dewasa, lebih bijak, lebih terbuka, lebih luas dalam berpikir, lebih bisa mengambil dari semua pembelajaran hubungan di masa lalu gitu ya. Itu jadi nggak apa, berpikirnya nggak sempit lagi gitu ya untuk menerima hubungan di sini. Itu sih. Jadi kayak istilahnya dengan keep an open mind ini si Piscesnya sudah kayak mengambil keputusan dengan bijak, mengambil keputusan dengan lebih dewasa gitu ya, nggak seperti kayak anak-anak lagi gitu yang mungkin memberikan energi hubungan hanya drama, hanya ilusi gitu tuh. Nggak di sini energinya kalau saya lihatnya ya. Kalian sudah menujunya sudah lebih dewasa sih, karena yang kalian niatkan ini adalah pernikahan ya, wedding, kembali ke dalam hubungan ini untuk menikah, bukan untuk main-main gitu. Kalau saya lihatnya seperti itu ya. Itu. Dan untuk si Piscesnya di sini sekarang sudah tahu untuk mengambil keputusan di sini dengan
hubungan yang di masa lalu seperti apa, sekarang seperti apa, kemudian bertindaknya harus bagaimana, mengambil keputusan harus bagaimana. Itu si Pisces-nya sudah lebih ke lebih ke dewasa, lebih ke bijak itulah ya, orangnya seperti itu. Jadi di sini untuk di hubungan kalian sudah banyak mengambil pembelajaran, dan saat ini sudah lebih kayak keyakinan saya di hubungan ini harus seperti ini, atau istilahnya sebisa mungkin harus seperti ini gitu ya. Itu keputusan ke depannya, nggak mau yang hubungan yang hanya membuang-buang waktu saja gitu ya. Karena di sini untuk si Pisces-nya juga saat ini fokus ke karir, keuangan. Kalau misalkan dalam hubungan pun juga, misalkan dengan orang yang baru datang nih, ini si Pisces lebih ke, kalau kamu mau memberikan hubungan ke Pisces ya harus siap dengan harus siap dengan tujuan ke depan, keseriusan gitu ya. Itu sih kayak istilahnya ada penekanan untuk Pisces-nya sendiri di sini. Itu sih kayak tujuan Pisces ya menikah, itu aja ya. Itu jadi nggak ingin melalui proses yang bertele-tele gitu ya, yang drama atau ilusi gitu tuh enggak untuk saat ini, karena lebih dewasa dalam mengambil keputusan ya. Yang ada di energinya Pisces sekarang ya karir, keuangan. Kalau memang hubungan di sini bisa membawa keseriusan ya akan diambil oleh si Pisces-nya gitu. Kalau enggak ya udah lepas aja gitu sih, kalau saya lihatnya seperti itu energinya ya. Gitu. Kalau dengan orang masa lalu ya kalau kembali serius oke, gitu, tapi kalau hanya main-main saja enggak gitu ya. Itu sih Pisces-nya kayak seperti lebih tegas ke diri sendiri ya, dengan keep an open mind ini, dengan istilahnya mengambil keputusan yang serius di sini, yang bijak begitu ya. Itu sih di energinya Pisces seperti itu ya. Itu oke. Dan kalau dengan orang masa lalu ini chemistry-nya masih kuat, makanya ada perubahan di sini ke depan lebih baik ya. Itu ya. Dan kemudian di sini untuk dari itu secara keseluruhan ya energinya seperti itu. Kemudian untuk di Januari sampai Desember kita lihat secara garis besar aja per bulannya ini, karena hanya satu kartu ya tiap bulannya saya ambil di sini, karena 12 kartu untuk 12 bulan gitu. Di sini secara garis besar aja ya. Untuk Januari di sini si Pisces-nya lebih fokus ke keuangan dan karir ya, itu. Dan bulan Februari ini reconciliation, ada yang kembali ke dalam hubungan, entah Pisces-nya atau si dianya gitu di bulan Februari ya. Bulan Maret ini kalian ngerasa aman, nyaman dalam hubungan di sini. Bulan keempat ini ada orang baru datang gitu ya. Itu atau mungkin orang lama yang prosesnya memperbaiki hubungan gitu ya. Itu bulan keempat. Bulan kelima ini adalah waktunya untuk memutuskan permasalahan atau memutuskan suatu tujuan gitu ya. Itu dan di sini bulan keenam ada wedding. Kalau kalian yang masih single menginginkan di hubungan ini ada keseriusan, yaitu ada komitmen ya, di bulan keenam ada komitmen. Tapi kalau kalian yang serius dalam hubungan ya ada pernikahan di sini secara real ya di bulan keenam gitu. Bulan ke-7 kalian membicarakan segala sesuatunya dengan terbuka, jujur ya, dari hati ke hati masing-masing. Bulan ke-8 chemistry-nya kalian bertambah kuat gitu, kekuatan batin kalian. Bulan ke-9 ada kalian yakin dan percaya untuk istilahnya, untuk energi yang ada di perasaan gitu ya, ada keyakinan dan ada kepercayaan, dan mungkin juga percaya diri karena hubungan membaik gitu ya. Itu bulan ke-10 kalian ngerasa bahwa doa-doa kalian ini terkabul di sini. Itu perjuangan dari doa-doa kalian ya, itu terkabul atau dikabulkan sama Tuhan gitu ya. Bulan ke-10 di sini kalian ngerasa itu.
Dan kemudian bulan ke-11 True Love, ini kalian ngerasa bahwa hubungan ini memang tulus gitu ya, dari Piscesnya dan dari si dianya gitu ya. Itu kalian ngerasa bahwa hubungan di kehidupan asmara atau kehidupan cinta di sini benar-benar ada ketulusan gitu ya, cinta sejati atau ketulusan di situ. Dan bulan ke-12 ya, ini tadi bulan ke-11 ya True Love. Bulan ke-12 ini ada Keep an Open Mind. Kalian sudah kayak merangkum semua proses kehidupan kalian di love life kalian ya, itu. Jadi dari masa lalu kalian ngerasa mungkin banyak tersakiti di masa lalu, kecewa apa segala macam gitu di hubungan, dan kalian bisa menyaring atau bisa memilah-milah tentang permasalahan-permasalahan di masa lalu, dan kalian di tahun 2022 ini sudah seperti bersikap lebih dewasa dari masa lalu ya, lebih dewasa, lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu. Dan ini hasil yang kalian putuskan secara bijak tersebut ya, secara dewasa terbuka tersebut, ini kalian dapatkan di tahun 2022 dengan energi peningkatan di hubungan lebih baik begitu ya, yang kalian tujukan pernikahan di sini ya. Dan kalian mendapatkan itu, kalian merasa semua ini adalah proses di hubungan kalian dengan doa kalian dan pemikiran kalian yang sudah lebih dewasa juga, dan mengambil keputusan yang bijak juga ya di tahun 2022 gitu. Itu sih. Jadi ini energi untuk si Pisces dari Januari sampai Desember seperti itu ya, secara keseluruhan seperti tadi saya readingkan gitu. Itu. Dan di sini kalau yang menanyakan apakah ada orang baru di kehidupan si Pisces, ini ada ya, New Love itu datang di bulan keempat. Kemudian apa namanya, kalau ada yang menginginkan pernikahan, ini ada di bulan ke-6 ya, itu. Dan apakah dia tulus mencintai gitu ya, kan ada yang menanyakan itu. Iya, dia tulus mencintai, true love di sini ya, ketulusan cinta, kesejatian cinta gitu. Itu sih. Apakah ada mantan yang kembali ya, ini ada yang kembali juga, reconciliation ya di bulan kedua gitu ya. Itu. Jadi cuman di sini saya ingatkan ya, untuk di proses hubungan kalian ini mungkin kalau misalkan proses kalian ada yang baru mengalami, karena di true love ini ada pengorbanan, rasa sakit dan permasalahan. Mungkin di hubungan kalian di masa lalu ini menyangkut tentang orang ketiga kali ya. Di hubungan kalian di sini ada new love itu bisa diartikan orang baru, memperbaiki hubungan atau memperbarui hubungan, atau orang ketiga di hubungan ini. Jadi kalau saya lihatnya, kalau kalian masih istilahnya ada hubungan dengan 3 orang di sini, ini mungkin kalian menikah dengan hubungan orang ketiga, itu bisa juga seperti itu ya, tergantung kalian nih energinya kemana gitu. Kalau misalkan kalian di sini ada permasalahan di hubungan adanya orang ketiga ya, ini kalau saya lihatnya sudah terlewati sih ya, sudah terlewati. Maksudnya di sini bukan di tahun 2022 itu terjadi gitu. Itu karena di tahun 2022 ini perbaikan untuk ke depannya lebih baik gitu ya. Itu kayak orang ketiga ini memberikan energi ke yang lebih baik di Piscesnya, atau Piscesnya yang mungkin orang ketiganya di hubungan dianya. Dan di sini energi orang ketiga ini lebih ke energi positif sih ya, itu bukan yang memberikan permasalahan besar, enggak di sini ya. Itu karena proses pendewasaan di tahun 2022 ini ada di energinya Pisces, atau energinya hubungan kalian dengan ya, energinya Pisces dengan si dianya lah, seperti itu ya. Itu. Jadi mungkin hubungan kalian dulu pernah ada hubungan dengan adanya permasalahan dengan munculnya orang ketiga gitu ya. Itu bisa juga ya, tapi itu sudah permasalahan di masa lalu. Dan di tahun 2022 ini orang ketiga ini justru kayak memberikan, yang pasti di tahun 2022 ini memberikan energi baik lah ya, energi positif di sini. Itu. Jadi
istilahnya kayak Pisces sudah nggak menghiraukan permasalahan di masa lalu tentang orang ketiga gitu ya, itu sudah enggak gitu. Itu jadi istilahnya kayak saat ini Piscesnya ada yang fokus ke keuangan dan karir dulu gitu ya, ada yang mungkin kembali ke dalam hubungan karena memang di hubungan masa lalu memberikan rasa aman nyaman, akan tetapi ada permasalahan keuangan dan karir bisa juga ya, dan kalian di tahun 2022 ini kembali ke dalam hubungan lebih baik gitulah ya, itu dengan energi seperti ini gitu sih. Jadi sesuaikan energi kalian untuk Pisces ya, sesuaikan energi kalian di sini. Kalian berproses di saat ini di fase apa gitu ya, fase pendekatan, fase masih pendekatan di hubungan kalian ini yang awal gitu ya, atau mungkin kalian fase di hubungan ini sudah proses menuju ke seriusan gitu, atau mungkin di sini kalian ini adalah permasalahan hubungan di pernikahan kalian dengan suami atau istri kalian bisa juga ya. Yang pasti di sini memberikan energi kebaikan sih di tahun 2022, energinya positif gitu ya. Itu sesuaikan aja di sini untuk energi kalian Pisces ya. Itu oke, saya rasa itu readingnya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini ya. Itu kehidupan cinta atau love life-nya Pisces di tahun 2022 seperti itu. Dan ya, saya rasa cukup readingannya. Kita ketemu dengan video saya yang lain. Assalamualaikum Pisces, bye.